Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi Geografi kelas 11. Sub KD kali ini adalah konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Kita awali dari pengertian konservasi. Apakah konservasi itu? Konservasi adalah suatu usaha pelestarian flora fauna agar bisa dimanfaatkan, tetap terjaga populasinya, dan bisa tetap ada untuk masa yang akan datang. Sedangkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 mengartikan konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Tujuan dari konservasi flora dan fauna di Indonesia: satu, menjaga kawasan ekologi flora fauna yang asli dan khas dari kepunahan atau kerusakan. Kemudian menjaga berlangsungnya proses ekologis dan sistem kehidupan. Yang ketiga, mengatur pemanfaatan wilayah konservasi. Manfaat konservasi flora fauna di Indonesia bisa dilihat dari dua bidang. Bidang ekologinya, melindungi kekayaan ekosistem alam, melindungi spesies flora fauna yang langka, melindungi ekosistem yang indah, menarik dan unik, dan yang keempat, melindungi ekosistem dari kerusakan baik faktor alam maupun faktor manusia. Dari bidang ekonomi, manfaat dari konservasi flora fauna memberikan sumber pendapatan atau pekerjaan bagi masyarakat sekitar, terutama sebagai tujuan wisata, terutama turis. Kemudian yang ketiga, mencegah kerusakan hutan lindung dan bencana alam. Dan yang keempat, untuk bahan pangan dan obat-obatan. Metode konservasi flora fauna ada dua. Yang pertama, in situ, adalah upaya pelestarian flora fauna yang dilakukan pada habitat aslinya. Ini contoh-contohnya ya. Contoh konkretnya, melindungi komodo itu di Pulau Komodo. Kemudian merawat dan melindungi bunga Rafflesia dan bunga bangkai ini di Bengkulu, Sumatera sana ya, di habitat aslinya. Kemudian melindungi badak di ujung kulon. Yang kedua adalah ex situ, adalah upaya pelestarian flora fauna yang dilakukan bukan pada habitat aslinya. Kenapa? Karena habitat aslinya adalah rusak atau sudah alih fungsi. Ini contohnya ya, ada kebun binatang, kebun botani, tempat penangkaran, dan lain-lain. Contoh konkretnya ini ya, kita mengkonservasi binatang komodo tidak di Pulau Komodo tetapi di kebun binatang. Ini yang ex situ. Kalau di Pulau Komodo namanya in situ. Ini contoh-contoh yang lain, ada penangkaran penyu, kemudian gajah di kebun binatang, dan lain-lainnya. Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2011, konservasi flora dan fauna itu dikelompokkan menjadi dua ya. Yang pertama, kawasan suaka alam. Ini ada cagar alam dan suaka marga satwa. Dan yang kedua adalah kawasan pelestarian alam, meliputi taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Menurut bentuknya, konservasi flora fauna di dunia itu ada 6 ya. Yang pertama adalah cagar alam, adalah kawasan suaka alam yang melindungi habitat atau tempat karena mempunyai kekhasan dari tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Kata kunci di cagar alam adalah habitatnya atau tempatnya dan tumbuhan. Dengan terlindungi tumbuhan dan tempatnya, maka satwa yang ada di dalamnya juga akan terlindungi. Ini contoh-contoh cagar alam di Indonesia yang cukup terkenal. Cagar alam Gunung Leuser di Aceh melindungi daun sang atau tumbuhan payung raksasa. Cagar alam Rafflesia di Bengkulu melindungi bunga Rafflesia, sampai pada cagar alam Loren di Papua melindungi hutan rawa, hutan pegunungan subalpin, dan hutan alpin. Kemudian ini contoh tanamannya, daun sang atau tumbuhan payung raksasa di Taman Nasional atau Cagar Alam Gunung Leuser, bunga kantil ya di Cagar Alam Gebukan Jawa Tengah, dan kemudian bunga Wijaya Kusuma di Nusa Kambangan Jawa Tengah di cagar alamnya sana. Kemudian yang kedua adalah suaka marga satwa. Adalah kawasan suaka alam yang melindungi fauna yang khas, langka, dan unik. Beberapa suaka marga satwa di Indonesia bisa dibaca, mulai dari Waikambas di Lampung Gajah,
sampai Pulau Baun di Maluku. Ini contoh faunanya. Ini adalah Suaka Margasatwa Waikambas di Lampung. Ini Suaka Margasatwa Ujung Kulon melindungi badak Cula 1. Kemudian Baluran di Jawa Timur, Suaka Margasatwa Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, orangutan, Suaka Margasatwa Luril Lindu di Sulawesi Tengah, ada Anoa, ada babi rusa, dan Suaka Margasatwa Pulau Baun di Maluku melindungi cendrawasih. Yang ketiga adalah Taman Nasional. Apakah yang dimaksud dengan Taman Nasional itu? Adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Indonesia saat ini memiliki 50 taman nasional, 6 diantaranya masuk dalam warisan budaya dunia. Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Loren, Taman Nasional Ujung Kulon Banten, Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh, Taman Nasional Kerinci Sebelat di Jambi dan Sumatera Barat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Bengkulu, Lampung, dan Sumatera Selatan. Ini ada contoh-contoh taman nasional. Ini Taman Nasional Pulau Komodo, Kerinci Sebelat, Taman Nasional Gunung Leuser, dan ini adalah Taman Nasional Bukit Barisan. Ke Taman Nasional Komodo yang ini ya. Yang keempat sekarang, Taman Hutan Raya atau Grand Forest Park ya, adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Ada banyak sekali taman nasional di Indonesia, bisa dilihat di contoh-contoh yang ada di sini, dan ini adalah beberapa taman nasional yang sudah banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik untuk kepentingan rekreasi saja ataupun untuk kepentingan penelitian dan pendidikan di Indonesia. Kita lanjutkan, yang kelima adalah Taman Wisata Alam. Adalah suatu kawasan pelestarian alam yang utamanya dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi, atau pengertian oleh masyarakat umumnya. Yang namanya Taman Wisata Alam itu adalah kawasan hutan yang tidak hanya digunakan sebagai konservasi, tetapi juga sebagai hutan wisata atau rekreasi alam. Ada sangat banyak ya taman wisata alam. Taman wisata alam ini di Indonesia sangat banyak. Kita bisa mengambil yang paling atas, Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat. Ini sangat eksotik sekali. Kemudian ada Taman Wisata Alam di Gunung Rinjani, dan juga ada di Taman Laut di Bunaken di Sulawesi Utara. Yang keenam adalah kebun raya atau kebun botani dan kebun binatang. Adalah kawasan pelestarian flora fauna yang dijadikan sebagai tempat untuk penelitian pendidikan, perlindungan, dan rekreasi. Umumnya ini dilokasikan di tempat yang mudah dijangkau, dan ini kebun raya dan kebun binatang yang cukup kita dengar namanya, mulai dari kebun raya Bogor sampai juga kebun binatang yang besar di Indonesia. Beberapa contoh, ini kebun raya Bogor, kemudian ini ada Taman Margasatwa di Semarang, dan ini ada Taman Safari Indonesia 2 yang ada di Prigen Pasuruan di Jawa Timur. Selanjutnya, ini adalah sekarang konservasi alam di dunia. Saya ambilkan ada 7 ya, yang mulai terluas. Kita mulai dari Taman Nasional Northeast Greenland di Greenland ya, luasnya hampir 1 juta kilometer dengan fauna khas yang dilindungi, beruang kutub, walrus, rubah Arktik, dan sebagainya. Ini kawasannya hampir separuh wilayah Greenland menjadi taman nasional, dan memang karena populasi manusia di sini juga sedikit ya, suku Eskimo yang tinggal di situ, sehingga memang sangat tepat untuk konservasi. Kemudian yang kedua adalah konservasi Laut Chagos, ini yang terluas kedua di dunia, 0,5 juta kilometer persegi di Samudra India, ini bagian dari negara Inggris. Nah, ini wilayahnya. Kemudian yang ketiga adalah kawasan lindung unik di Kiribati dengan luas 400.000 di Samudra Pasifik, dan yang keempat Great Barrier Reef di Australia Timur Laut. Ini adalah karang penghalang besar yang melindungi pantai Timur Laut dan sekaligus dijadikan sebagai taman nasional di Australia yang terdiri dari jutaan biota laut. Yang kelima adalah Galapagos Marine Reserve di Kepulauan Galapagos ya, di Kepulauan Galapagos sana.
di sebelah barat Ekuador. Dan ini adalah tempat lahirnya teori evolusi oleh Charles Darwin. Yang khasan di sini adalah adanya kura-kura yang usianya sudah ratusan tahun ya. Yang keenam, Great Limpopo Transporter Park di Mozambik dan Zimbabwe di Afrika Tenggara ya, Afrika Selatan bagian timur. Luasnya ber-100.000, fauna khasnya yang dilindungi di Afrika. Ini ya, di Afrika Tenggara sana ya. Dan yang ketujuh adalah ini yang luar biasa, Taman Nasional Serengeti ya, Serengeti National Park di Tanzania ya kayaknya. Kenapa luar biasa? Ini turisnya paling banyak di antara taman nasional lain. Karena ada 1,5 juta wildebeest, ratusan ribu zebra, buaya, dan lain-lain ya. Dan ini adalah kondisi di Taman Nasional Serengeti yang mendatangkan banyak devisa bagi negara Tanzania. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.